penyakit bernama Coronavirus Disease 2019 datang menyerang banyak sekali warga Indonesia hingga menyebabkan kematian. Benar, wabah atau bencana yang tidak pernah diduga kedatangannya yang memaksa sebagian besar manusia menjalani kehidupan yang berbeda dari biasanya. Musuh yang harus kita lawan bersama, namun tidak tahu bentuknya seperti apa. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai tempat dan negara yang menyerang banyak orang. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau bisa disingkat SARS-CoV-2. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan virus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut sebagai virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tetapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan dunia, melainkan pada ini yang luas. Jumlah kasus positif dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 hingga saat ini. Kondisi yang semakin memprihatinkan di negara Indonesia akibat pandemi COVID-19 dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang kian takut terpapar kasus coronavirus ini. Ketakutan tersebut bisa kita maklumi akibat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana tidak, dilihat dari data jumlah kasus COVID-19 yang tiap hari semakin meningkat dan bahkan belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan hingga ada rekor-rekor baru di beberapa bulan terakhir ini. Dilihat dari data jumlah kasus positif COVID-19 per tanggal 17 Oktober tahun 2020 yang dilansir di website resmi Badan Penanggulangan Kasus COVID-19 ini, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 357.762 kasus. Miris? Tentu, karena Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara per tanggal 15 Oktober tahun 2020. Namun, hal tersebut masih dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan bahkan beberapa pihak yang terkait karena dilihat dari geografis negara Indonesia yang paling luas di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sedangkan di tingkat Asia, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak ketiga. Sedangkan jumlah kematian akibat COVID-19 pada tanggal 17 Oktober di angka 12.431 kasus, dan setiap hari ada saja ditemukan kasus meninggal karena COVID-19. Indonesia sendiri mencatat total pasien sembuh di angka 282.000, dan itu patut kita syukuri sebagai warga negara yang akan ikut terus membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk sama-sama mengalahkan musuh yang tak terlihat, yakni COVID-19. Namun, sesuai dengan himbauan yang dipaparkan oleh pihak-pihak terkait, bahwasannya untuk mengalahkan COVID-19 ini masyarakat tetap diminta untuk tenang dan jangan takut secara berlebihan. Namun harus tetap waspada dengan menerapkan hidup sehat dan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Pemerintah melakukan pembatasan sosial di beberapa tempat mengumpulkan kumpulan orang dengan jumlah yang banyak seperti perkantoran, mal, toko-toko, tempat makan, hingga taman kota pun ditutup dengan menyebut sampai beberapa bulan setelah kasus COVID-19 menemukan masuk ke Indonesia. Kemudian pemerintah pusat atau pemerintah daerah
wajib hukumnya ditaati oleh orang-orang yang berada di dalam tempat tersebut dan memunculkan istilah baru yakni era new normal. Namun istilah new normal sendiri akhirnya menjadi bumerang bagi pemerintah yang menamai istilah tersebut dikarenakan banyak dari masyarakat di Indonesia yang berpandangan bahwasanya negara kita sudah bebas dari COVID-19 atau bahkan berpandangan bahwa masyarakat sudah bebas dalam beraktivitas di era pandemi ini. Dikarenakan setelah adanya pelonggaran tentang new normal, kasus COVID-19 di Indonesia menjadi membludak menjadi lebih banyak hingga setiap harinya pasti ada peningkatan kasus baru COVID-19 dan kasus meninggal akibat COVID-19. Hingga akhirnya beberapa pihak merevisi atau merubah istilah tersebut dengan new normal baru dan masih agar masyarakat tidak salah tangkap dan pandangan dari istilah tersebut tidak berpengaruh terhadap angka kasus peningkatan COVID-19 yang akan bertambah setiap harinya. Pemerintah pun akhirnya gila karena apabila pemerintah melakukan pembatasan sosial secara besar seperti beberapa bulan yang lalu, maka perputaran roda ekonomi negara dan masyarakat sangat anjlok. Akibatnya banyak pekerja yang mulai work from home yang berakibat pada pemotongan gaji dan pemilik usaha yang omsetnya menurun dan pada akhirnya daya beli masyarakat turun sehingga tidak ada perputaran pada roda ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga dibingungkan karena apabila tetap dibukanya tempat-tempat yang dirasakan berpotensi jadi kasus penyebaran COVID-19, maka kasus COVID-19 juga tidak akan turun. Dan semakin memperpanjang waktu untuk masyarakat dan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi akibat dampak dari kasus corona yang tidak turun tersebut. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus menerapkan kiat-kiat khusus agar bagaimana caranya tempat-tempat umum tersebut masih bisa dibuka dan menggerakkan ekonomi negara, namun menerapkan protokol-protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang hukumnya wajib sebenarnya diterapkan di tempat-tempat umum pun seperti kafe dan tempat hiburan malam, di mana para pekerja dan para pengunjung diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Pencegahan penyebaran COVID-19 seperti pemakaian masker, penerapan sosial dan physical distancing, jumlah pengunjung tempat tersebut yang dibatasi maksimal 50% dari kapasitas maksimal pengunjung, hingga jam tutup yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Namun, apakah implementasinya sudah dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang ada di dalamnya? Nyatanya tidak. 100% diimplementasikan dengan baik di tempat tersebut. Masih banyak ditemui kasus bahwasanya tidak ada penerapan sosial dan physical distancing. Bahkan ada beberapa kasus ditemui jumlah pengunjung tetap 100% kapasitas tempat tersebut, sehingga menimbulkan keresahan dari masyarakat luas yang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kemudian ditemui kasus lain sudah diperingatkan oleh petugas Satpol PP untuk menutup tempat seperti kafe pada jam-jam yang sudah ditentukan, tapi keesokan harinya masih membandel dengan melanggar peraturan tersebut. Kemudian timbul pertanyaan dari benak masyarakat, bagaimana kasus corona di Indonesia mau turun, sedangkan masih banyak orang beraktivitas di tempat umum layaknya negara kita sedang baik-baik saja dan tidak ada apa-apa. Meskipun banyak ditemui bahwa tempat hiburan malam di kota-kota besar belum dibuka, namun harapannya apabila dibuka tetap menerapkan standar pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, setelah new normal diberlakukan, angka COVID-19 justru semakin bertambah. Pemerintah mengizinkan pembukaan kafe saat masa new normal itu untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Namun, masyarakat banyak yang keliru menafsirkan maksud tersebut. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kafe dan tempat hiburan malam yang telah dibuka saat masa new normal memiliki kondisi yang sama dengan sebelum pandemi. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa mereka dapat melakukan berbagai kegiatan di tempat-tempat tersebut layaknya sebelum adanya pandemi COVID tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Padahal semua hal tak lagi sama. Anggapan masyarakat yang keliru tersebut menyebabkan jumlah kasus positif justru makin meningkat di era new normal. Pembukaan kembali kafe dan tempat hiburan malam di masa new normal memiliki perbedaan dengan pembukaan kafe sebelum masa pandemi, di mana masyarakat seharusnya bisa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 di era new normal adalah terbukanya tempat-tempat yang berpotensi untuk masyarakat dapat berkumpul dan berkerumun seperti kafe.
terdapat beberapa kafe yang menyelenggarakan live musik, dan masyarakat yang menikmati pertunjukan tersebut ikut berjoget tanpa menggunakan masker. Terdapat juga pengunjung yang lain di kafe yang setelah beroperasi terdapat tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak sesama. Maka perilaku masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan inilah yang mengakibatkan jumlah positif COVID-19 meningkat di era new normal. Kumpul bersama orang-orang terdekat kita, rekan-rekan atau sahabat kita memanglah sangat menyenangkan. Apalagi di pandemi COVID-19 ini kita jarang bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang, sehingga ketika ada sedikit celah kita memanfaatkannya untuk bertemu tanpa memandang resiko yang ada. Kafe-kafe dibuka dengan izin pemerintah dan tidak adanya penutupan paksa oleh pemerintah atas kafe-kafe yang telah beroperasi, sehingga mengakibatkan di Jawa Timur terdapat 2 warga yang positif corona saat menongkrong di kafe. Berita tadi diambil dari Detik News yang dipublikasi pada tanggal 15 April 2020. Berita tersebut menggambarkan bahwa COVID-19 bisa disebarkan di tempat umum oleh pengunjung yang satu ke pengunjung yang lainnya. Maka dari itu, jika kafe tersebut tidak dibuka atau dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, maka kasus seperti ini tidak akan terjadi. Kafe menjadi klaster penyebaran corona terbesar yang dapat menyebarkan virus tanpa disadari. Sehingga pemberian izin atau tetap membiarkan kafe tetap bukan menjadi ancaman bagi keselamatan para pengunjung. Hal tersebut dapat disaksikan dari berita berikut. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia sekali lagi menjadi bukti bahwa masih menjadi hambatan dalam membasmi dan mengalahkan virus berbahaya ini. Tengok saja seperti kasus tersebut, di mana para pengunjung yang terkena razia di kafe oleh aparat terkonfirmasi 2 orang positif corona. Dan tentu ini menjadi perhatian dan keprihatinan bersama bagi para unsur masyarakat dan instansi terkait, agar bagaimana cara menyeimbangkan antara pembukaan tempat umum namun tetap dengan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Kurangnya kesadaran dari warga menjaga protokol kesehatan dan kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah. Nah, beberapa bulan terakhir ini virus corona sudah melanda dunia dan membuat seluruh negara resah dengan kehadirannya. Kalau virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Berdasarkan data dari kompas.com, kasus virus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin merajalela saja. Munculnya pandemi ini telah mengakibatkan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan laju penyebaran virus ini dengan menerapkan kebijakan lockdown di beberapa daerah dengan menghindari kerumunan atau perkumpulan. Lockdown sendiri merupakan kebijakan yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Nah, masyarakat yang wilayahnya dilakukan lockdown tidak dapat lagi beraktivitas dengan normal di luar rumah. Sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan. Namun, kebijakan lockdown tersebut membuat beberapa kerugian dan Indonesia dinilai kurang efisien diterapkan karena berdampak dari kebijakan ini berdampak di perekonomian. Agar roda perekonomian tidak terpuruk di tengah pandemi seperti ini, maka pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru yang disebut dengan new normal, yaitu perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, namun sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat mengenai pandemi virus corona ini. Masyarakat Indonesia banyak yang beranggapan bahwa era new normal ini sudah bebas dari pandemi virus corona. Tetapi pada hakikatnya, pada era ini kita hidup berdampingan dengan virus corona hanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Tetapi di era new normal ini, masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengindahkan penerapan protokol kesehatan. Yang mana masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Padahal pemerintah sendiri sudah menghimbau masyarakat Indonesia untuk wajib menggunakan masker guna mencegah penyebaran virus corona. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan umum PSBB dan bab 5 terkait dengan hak dan kewajiban keluarga. Dalam kebijakan tersebut tertulis bahwa pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih, sehat, dan menggunakan masker saat sedang berada di luar rumah. Apabila warga melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 27 Pergub yang berbunyi pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Selain tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, masih banyak kita jumpai masyarakat yang sering melaksanakan kegiatan dengan jumlah besar atau disebut dengan sebutan berkerumun. Contohnya melaksanakan resepsi pernikahan di tengah maraknya pandemi, melaksanakan diskusi secara langsung yang kemungkinan besar dapat menularkan virus corona. Padahal kegiatan tersebut dapat dilakukan secara virtual melalui aplikasi atau media sosial seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Melihat angka kasus yang semakin meningkat, masyarakat sebaiknya mematuhi protokol kesehatan agar dapat menekan angka kasus positif COVID-19. Kesadaran dari setiap masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu melakukan edukasi yang lebih kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan di era new normal agar kasus pertumbuhan COVID-19 dapat dicegah, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal seperti sedia kala. Pemerintah dengan segala upayanya masih belum optimal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah dan kemudahan akses kesehatan. Dalam komunikasi terkait wabah misalnya, pemerintah masih menggunakan istilah rumit dan hanya mudah dipahami masyarakat perkotaan terdidik yang berasal dari kelas menengah. Pejabat pemerintah bahkan bisa melakukan pernyataan yang berbeda-beda. Padahal, dalam keadaan darurat seperti ini yang dibutuhkan adalah komunikasi yang komprehensif dan konsisten. Belum lagi keengganan pemerintah dalam melaksanakan PSBB secara sungguh-sungguh. Dalam hal akses, penduduk miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan tes COVID-19 sehingga masyarakat menengah ke bawah menjadi lebih rentan terkena COVID-19. Pemerintah hanya menyediakan tes gratis di rumah sakit bagi mereka yang pernah kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi positif atau mengunjungi daerah berisiko dan menunjukkan gejala klinis COVID-19. Padahal yang kita ketahui, akhir-akhir ini penambahan jumlah kasus positif justru dari orang-orang tanpa gejala. Sementara itu, masyarakat yang mampu dapat melakukan tes secara mandiri di rumah sakit dengan biaya yang cukup mahal. Harapannya pemerintah dapat lebih tegas mengawasi dan membuat kebijakan selama pandemi COVID-19 ini, terutama di era yang normal, sehingga masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat menekan pertumbuhan angka positif pada COVID-19. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 10 AMEK. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih.